Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-26 dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi adalah jenis lauk pauk yang dimakan Rasulullah SAW. Semoga dengan mengenal pribadi agung Nabi Muhammad SAW, kita tidak hanya dekat dengan beliau di dunia ini, tapi juga di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jenis lauk pauk yang dimakan Rasulullah SAW. Hadis ke-152. Muhammad bin Sahal bin Askar dan Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami. Keduanya berkata, Yahya bin Hasan memberitahukan kepada kami. Sulaiman bin Bilal bercerita kepada kami dari Hisam bin Arubah, dari ayahnya, dari Aisyah. Ia berkata, lauk yang paling nikmat adalah cuka. Abdullah bin Abdurrahman berkata di dalam hadisnya, nikmal udumu awil idamu al-khallu, atau lauk yang paling nikmat adalah cuka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-153. Qutaibah bercerita kepada kami. Abul Ahwas bercerita kepada kami. Dari Simak bin Harb. Ia berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Bashir berkata, bukankah kalian makan dan minum sekehendak kalian? Sungguh aku telah melihat Nabi kalian SAW, dan beliau tidak mendapati kurma kualitas rendah, sekalipun untuk mengganjal perutnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-154. Abdah bin Abdillah al-Khuzai bercerita kepada kami. Muawiyah bin Hisam bercerita kepada kami. Dari Sufyan, dari Muharib bin Ditsar, dari Jabir bin Abdillah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, lauk yang paling nikmat adalah cuka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-155. Hannad bercerita kepada kami. Waqi bercerita kepada kami. Dari Sufyan, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Jahdam al-Jarmi. Ia berkata, kami tengah berada di rumah Abu Musa al-Ash'ari. Lalu dihidangkan daging ayam. Namun ada seorang laki-laki dari kaum tersebut yang pergi menjauh. Lantas dikatakan kepadanya, ada apa dengan dirimu? Dia menjawab, aku pernah melihatnya makan sesuatu, maka aku pun bersumpah untuk tidak memakannya. Abu Musa berkata, mendekatlah, karena aku melihat Rasulullah SAW makan daging ayam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-156. Al-Fat bin Sahal al-A'raj al-Baghdadi bercerita kepada kami. Ibrahim bin Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami. Dari Ibrahim bin Umar bin Safinah, dari ayahnya, dari kakeknya. Ia berkata, aku pernah makan daging burung hubara bersama Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-157. Ali bin Hujr bercerita kepada kami. Ismail bin Ibrahim bercerita kepada kami. Dari Ayyub, dari Al-Qasim At-Tamimi, dari Jahdam al-Jarmi. Ia berkata, kami tengah berada di rumah Abu Musa al-Ash'ari. Lalu dihidangkanlah makanannya yang di dalamnya ada daging ayam. Di antara kaum tersebut ada seorang laki-laki dari Bani Taimillah yang berkulit merah, seolah-olah ia adalah seorang budak. Orang tersebut diajak makan, namun ia tidak mau mendekat. Maka Abu Musa berkata kepadanya, mendekatlah, sebab aku melihat Rasulullah SAW makan daging ayam. Orang itu berkata, aku pernah melihatnya ayam makan sesuatu, sehingga aku merasa jijik. Maka aku pun bersumpah untuk tidak pernah memakannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-158. Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami. Abu Ahmad Az-Zubairi dan Abu Nuaim memberitahukan kepada kami. Keduanya berkata, Sufyan bercerita kepada kami dari Abdullah bin Isa,
dari seorang penduduk Syam yang dipanggil dengan Atta, dari Abu Usaid, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, makanlah minyak zaitun dan gunakan ia sebagai minyak rambut, karena minyak itu berasal dari pohon yang penuh dengan berkah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-159. Yahya bin Musa bercerita kepada kami. Abdul Razak bercerita kepada kami. Ma'mar bercerita kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Umar bin Khattab. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, makanlah minyak zaitun dan gunakan ia sebagai minyak rambut, karena minyak itu berasal dari pohon yang penuh dengan berkah. Abu Isa berkata, Abdul Razak ihtirab dalam hadis ini. Bisa jadi ia mengisnadkannya dan bisa jadi ia memursalkannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-160. As-Sanji yakni Abu Dawud Sulaiman bin Ma'bad al-Marwazi As-Sanji bercerita kepada kami. Abdul Razak bercerita kepada kami dari Ma'mar, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Rasulullah SAW, dengan lafal semisal itu, dan di dalamnya tidak disebutkan Umar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-161. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami. Muhammad bin Ja'far dan Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami. Keduanya berkata, Syu'bah bercerita kepada kami dari Qatadah, dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah SAW sangat menyukai labu. Suatu hari beliau diajak makan atau diundang makan, maka aku mengikuti beliau. Aku sengaja meletakkan potongan labu di hadapan beliau, karena aku tahu beliau amat menyukainya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-162. Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami. Habs bin Riyad bercerita kepada kami dari Ismail bin Abi Khalid, dari Hukaim bin Jabir, dari ayahnya. Ia berkata, aku pernah menemui Nabi dan kulihat di sisi beliau ada labu yang sudah dipotong-potong. Aku bertanya, apa itu? Beliau menjawab, ini untuk memperbanyak makanan kami. Abu Isa berkata, Jabir ini adalah Jabir bin Tariq, yang dipanggil dengan Ibnu Abi Tariq. Dia adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW, dan kami tidak mengetahui hadis yang dimilikinya selain satu hadis ini. Sedangkan Abu Khalid, nama aslinya adalah Sa'ad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-163. Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami dari Malik bin Anas, dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Talhah, bahwasanya ia mendengar Anas bin Malik berkata, ada seorang penjahit yang mengundang makan Rasulullah untuk menikmati masakan buatannya. Lalu aku pun pergi mengikuti Rasulullah untuk memenuhi undangan makan tersebut. Roti dari jelai gandum pun dihidangkan kepada Rasulullah yang disajikan dengan kuah beserta labu dan dendeng. Aku melihat sendiri, beliau mencari-cari labu tersebut di seputar nampan hidangan. Sejak itu aku pun menyukai labu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-164. Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi dan Salamah bin Sabib dan Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami. Mereka berkata, Abu Usamah memberitahukan kepada kami dari Hisam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Nabi SAW menyukai manisan dan madu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-165. Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani bercerita kepada kami. Al-Hajjaj bin Muhammad memberitahukan kepada kami. Ia berkata, Ibnu Juraij berkata, Muhammad bin Yusuf memberitahukan kepadaku. Atta bin Yasar memberitahukan kepadanya. Ummu Salamah memberitahukan kepadanya bahwasanya ia pernah menyuguhkan daging yang dipanggang kepada Nabi SAW dan beliau pun memakannya.
Setelah itu beliau langsung menunaikan sholat dan tidak lagi berwudu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-166. Qutaibah bercerita kepada kami, Ibnu Luhayyah memberitahukan kepada kami dari Sulaiman bin Ziyad dari Abdullah bin Al-Haris. Ia berkata, kami pernah makan daging panggang bersama Rasulullah SAW di masjid. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-167. Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, Waqi memberitahukan kepada kami, Mas'ar memberitahukan kepada kami, dari Abu Sakrah Jami bin Shaddad, dari Al-Mughirah bin Abdillah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ia berkata, pada suatu malam aku pernah bertamu bersama Rasulullah SAW. Kemudian disuguhkanlah bagian rusuk kambing yang dipanggang. Maka beliau mengambil pisau panjang dan memotong sebagiannya untuk diberikan kepadaku. Setelah itu Bilal datang dan memberitahukan waktu sholat telah tiba. Maka beliau meletakkan pisau itu seraya bersabda, beruntunglah ia Bilal. Perawi hadis ini berkata, saat itu kumis Al-Mughirah telah memanjang. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, aku akan mencukurnya untukmu seukuran siwak. Atau beliau bersabda, cukurlah ia seukuran siwak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-168. Wasil bin Abdul A'la bercerita kepada kami, Muhammad bin Fudail bercerita kepada kami, dari Abu Hayyan At-Taimi, dari Abu Jur'ah, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah disuguhi daging. Lalu beliau mengambil bagian jiraknya atau lengan. Bagian itu sangat beliau sukai. Lalu beliau menggigitnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-169. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Abu Dawud bercerita kepada kami, dari Juhair, yakni bin Muhammad, dari Abu Ishaq, dari Sa'ad bin Iyad, dari Ibnu Mas'ud. Ia berkata, Nabi sangat menyukai daging bagian lengan. Ibnu Mas'ud mengatakan, dan beliau diracun dengan lengan kambing yang akan beliau makan, dan diperlihatkan kepada beliau bahwa yang meracuni daging tersebut adalah orang Yahudi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Insya Allah lanjut jenis lauk pauk bagian kedua yang dimakan Rasulullah SAW.